Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Wulandari dengan NIM 43030210004. Dan di sini video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah dari Fikih dengan dosen pengampu Ibu Artiningsih. Dan di sini saya akan mereview buku dengan judul Uyunul Masail Nisa, yaitu Permasalahan Wanita Jalan Menuju Wanita Sholihah. Judul buku di sini terdapat Uyunul Masail Nisa dengan penyusun LBM PPL 2002 Masehi. Desain covernya tim penyusun buku LBM PPL 2002 dengan penerbit Lajnah Bahtul Masail Madrasah Hidayatul Muqtadin Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur. Dengan terdapat 4 cetakan. Yang pertama terdapat di tahun 2002, yang kedua edisi revisi tahun 2003, yang ketiga edisi revisi tahun 2011, dan yang keempat edisi revisi tahun 2015. Di dalam buku ini terdapat 6 pembahasan, yaitu ada 6 bab dengan halaman 139. Bab pertama menjelaskan tentang haid, bab kedua tentang melahirkan, bab ketiga tentang nifas, bab keempat tentang hukum yang berkaitan dengan haid dan nifas, bab kelima tentang istihadoh, dan yang bab yang terakhir tentang toharah. Di bab yang pertama membahas tentang haid. Haid menurut arti syar'i adalah darah yang keluar melalui alat kelamin wanita yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun kurang dari 16 hari serta keluar secara alami, bukan disebabkan oleh melahirkan atau suatu penyakit rahim. Pada masa jahiliyah sendiri, haid dianggap sesuatu yang sangat menjijikan yang harus dipikul oleh kaum wanita. Contohnya saja, pada masa itu orang Yahudi tidak memperlakukan secara manusiawi terhadap istrinya yang sedang haid. Contohnya saja, di dalam buku ini dia mengambil contoh para lelaki kaum Yahudi bisa mengusir para istrinya dari rumah sampai tidak mengajak tidur ataupun makan bersama. Nah, hal tersebut mendorong para sahabat menanyakan tentang hukum haid. Kemudian, para ulama pun merumuskan hukum-hukum yang terkait tentang haid. Ilmu haid pun terdapat dua. Yang pertama itu fardu ain bagi wanita yang balik, dan yang kedua itu fardu kifayah bagi laki-laki. Tanda-tanda balik, yang pertama itu keluar sperma minimal usia 9 tahun bagi laki-laki, dan yang kedua haid bagi perempuan. Terusnya yang ketiga hamil atau melahirkan, dan yang terakhir itu genap berusia 15 tahun. Ketentuan darah haid paling sedikit adalah sehari semalam atau 24 jam, dan paling lama itu 15 hari 15 malam. Adapun hal yang perlu diperhatikan pada wanita saat mengalami haid yaitu yang pertama, sunnah untuk tidak memotong kuku, rambut, dan lain-lain dari anggota badan saat haid atau nifas. Yang kedua, saat darah berhenti, wanita diperbolehkan melakukan niat melaksanakan puasa sekalipun belum mandi. Terus yang ketiga, bagi wanita yang darah haidnya berhenti dan belum sempat mandi, jika izin tidur, makan, atau minum, disunahkan membersihkan kakinya, kemudian berwudu. Selanjutnya, bab 2 pada buku ini menjelaskan tentang melahirkan, dan isi subtemanya itu ada masa kehamilan, yang kedua terdapat aborsi, yang ketiga itu ada kesunahan saat kelahiran bayi. Yang pertama itu masa kehamilan. Masa kehamilan adalah 6 bulan paling lebih sedikit. Masa itu terhitung mulai waktu yang digunakan suami istri bersetubuh setelah akad nikah. Sedangkan pada umumnya masa kehamilan itu adalah 9 bulan, dan yang paling lama adalah terjadi selama 4 tahun. Selanjutnya ada aborsi. Aborsi atau pengguguran bayi yang dilakukan setelah usia kandungan 120 hari atau setelah ditiupnya ruh, hukumnya ialah haram. Pembahasan subtema yang ketiga yaitu kesunahan saat kelahiran bayi. Yang pertama, sebelum dimandikan, sunnah diazani.
Yang kedua, dibacakan surat Al-Ikhlas pada telinga sebelah kanan. Terus yang ketiga itu diakikahi 2 kambing bagi laki-laki dan 1 kambing bagi perempuan, dan dilakukan pada hari ke-7. Yang terakhir itu diberi nama yang baik pada hari ke-7 dan mencukur keseluruhan rambut bayi. Kemudian disunahkan bersedekah seberat rambut yang dicukur. Selanjutnya pada bab 3 buku ini membahas tentang nifas. Pengertian nifas menurut bahasa adalah melahirkan. Adapun darah yang keluar saat melahirkan atau bersamaan dengan bayi tidak disebut dengan darah nifas. Darah nifas minimal masa nifas adalah sebentar walaupun sekejap. Masa maksimalnya yaitu 60 hari 60 malam dan pada umumnya yaitu 40 hari 40 malam. Selanjutnya bab 4 pada buku Uyunul Masail Nisa membahas tentang hukum yang berkaitan dengan haid dan nifas. Hal-hal yang diharamkan sebab haid dan nifas. Yang pertama itu sholat. Sholat yang ditinggalkan selama masa haid ataupun nifas tidak wajib diqadha. Yang kedua itu ada sujud syukur dan tilawah. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas datangnya nikmat. Yang ketiga itu puasa. Berbeda dengan sholat, puasa yang ditinggalkan itu wajib diqadha, mengingat puasa hanya sekali datangnya dalam 1 tahun sehingga dianggap tidak timbul masyaqqah. Yang keempat itu tawaf. Semua ibadah haji boleh dilakukan oleh wanita yang haid kecuali tawaf dan sholat sunnah tawaf. Yang kelima itu membaca Al-Quran. Keharaman ini bila dalam melafazkan Al-Quran diniati membaca Al-Quran. Namun bila diniati untuk zikir ataupun doa dimutlakan atau dibaca dalam hati, maka hukumnya diperbolehkan. Yang keenam itu menyentuh dan membawa Al-Quran. Yang ketujuh, lewat ataupun berdiam diri di dalam masjid. Kenapa hal tersebut dilarang? Karena masjid merupakan rumah Allah atau Baitullah. Yang kedelapan itu dicerai. Dan yang terakhir itu bersetubuh atau bersentuhan kulit pada anggota tubuh antara lutut dan pusar. Bab 5 pada buku Uyunul Masail Nisa membahas tentang istihadlo. Istihadlo menurut lugat sendiri artinya yaitu mengalir. Sedangkan menurut syarah adalah darah yang keluar dari farji seorang perempuan selain di waktu haid dan nifas. Orang yang sedang istihadlo sendiri dinamakan dengan mustahadlo. Macam mustahadlo pun ada 7. Yang pertama itu ada mubtadiyah mumayyizah, yaitu pertama kali haid dan bisa membedakan darah. Yang kedua mubtadiyah ghairu mumayyizah, artinya pertama kali haid dan tidak bisa membedakan darah. Yang ketiga itu muqtadah mumayyizah, artinya sudah pernah haid dan bisa membedakan darah. Yang keempat itu ada muqtadah ghairu mumayyizah, zakira li'adatiha qadron wa waqtan, artinya sudah pernah haid dan tidak bisa membedakan darah tapi ingat namanya dan mulainya pengadatan haid sebelumnya. Yang kelima itu ada muqtada ghairu mumayyizah nasiyah liyadatiha qadron wa waqtan, artinya sudah pernah haid dan tidak bisa membedakan darah tapi lupa lamanya dan mulainya pengadatan haid sebelumnya. Yang keenam ada muqtada ghairu mumayyizah zakira liyadatiha qadron wa waqtan, artinya sudah pernah haid dan tidak bisa membedakan darah tapi hanya ingat lamanya pengadatan haidnya saja. Yang terakhir atau yang ketujuh ada muqtada ghairu mumayyizah zakira li'adatiha waqtan la qadron, artinya sudah pernah haid dan tidak bisa membedakan darah tapi hanya ingat mulainya dan pengadatannya saja. Yang terakhir yaitu bab 6 pada buku ini membahas tentang toharo. Dalam tinjauan bahasa sendiri, toharo artinya bersih. Sedangkan dalam pengertian syarah bermakna suatu pekerjaan yang menjadi sebab diperbolehkannya sholat atau melaksanakan ibadah lainnya. Toharo sendiri terbagi menjadi 2.
Nah, yang pertama itu menghilangkan hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Yang kedua itu menghilangkan najis. Hadas pun terbagi menjadi dua. Yang pertama itu hadas besar, disebut sebagai penyebab mandi, dan yang kedua itu terdapat hadas kecil, disebut sebagai penyebab wudhu. Adapun hal yang mewajibkan mandi, yang pertama itu bersenggama atau memasukkan penis ke dalam farji. Yang kedua itu keluar sperma. Yang ketiga haid. Yang keempat nifas. Dan yang kelima melahirkan. Dan yang terakhir itu meninggal dunia. Adapun rukun-rukun mandi, yang pertama itu niat, yang kedua mengalirkan air pada seluruh bagian tubuh yang terlihat. Adapun sunnah-sunnah mandi, yang pertama itu membaca basmalah, yang kedua wudhu secara sempurna sebelum mandi, yang ketiga membasuh anggota badan dengan mendahulukan anggota badan bagian kanan, yang terakhir kencing bila penyebab hadas tersebut yaitu dengan keluarnya sperma. Adapun hal-hal yang menyebabkan wudhu, yang pertama itu keluarnya segala sesuatu selain sperma. Yang kedua itu hilang akal yang disebabkan tidur, pingsan, dan lain sebagainya. Rukun-rukun wudhunya yaitu yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga ke siku, yang keempat itu mengusap sebagian kepala, yang kelima atau yang terakhir itu membasuh kaki hingga mata kaki. Yang terakhir itu terdapat tertib. Yang terakhir sebagai penutup, adapun kelebihan dan kekurangan dari buku Uyunul Masail Nisa ini. Kelebihannya itu bahasanya mudah dipahami karena menggunakan bahasa sehari-hari, namun terdapat beberapa kelemahannya, yaitu penjelasannya yang sangat amat padat sehingga kayak pembaca awam masih kurang memahami maksud dari buku ini. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon dimaafkan bila masih banyak terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam kata-kata. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.